Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif tentang para ulama dan tokoh Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang karomah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asal Banten yang mendunia karena menjadi pengajar dan imam di Masjidil Haram Mekah. Siapakah beliau dan apa saja karomahnya? Mari simak bersama. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Dia lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau adalah keturunan ke-12 dari Raja pertama Banten, Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang juga merupakan salah satu wali Songo. Beliau menunjukkan kecerdasan dan kecintaan terhadap ilmu agama sejak kecil. Beliau belajar tentang agama dari ayahnya, Syekh Umar bin Arabi, seorang ulama lokal di Banten. Selama 6 tahun, dia belajar dengan Kiai Haji Salal dan Raden Haji Yusuf. Setelah itu, dia kembali ke Tanara dan mulai mengajar orang-orang tentang agama. Syekh Nawawi pergi haji ketika dia berusia 15 tahun dan tinggal di Mekah untuk belajar dari banyak ulama terkenal. Syekh Muhammad bin Ali Al-Sanggiti, Syekh Muhammad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi adalah beberapa gurunya. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman, seorang ulama sufi yang mengajarkan tarekat Samaniyah, juga menjadi gurunya. Syekh Nawawi mendapatkan ijazah dan kirgoh jubah sufi dari gurunya ini, yang kemudian dia bawa ke Indonesia. Syekh Nawawi juga menulis banyak kitab dalam berbagai bidang ilmu seperti fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, dan hadis selama dia belajar di Mekah. Karyanya berjumlah tidak kurang dari 115 kitab yang sebagian besar masih dicetak dan dipelajari hingga saat ini. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak hanya seorang murid yang luar biasa, tetapi juga seorang guru yang dihormati. Beliau mengajar di Madrasah Al-Saulatiyah, Masjidil Haram, Masjid Bab Al-Mazidi, Masjid Saikun, dan Masjid Tanah. Antara ulama terkemuka dari berbagai negara adalah Hasyim Asy'ari, Khalil Al-Bangkalani, Arsyad Tawil Al-Bantani, Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, dan Sulaiman Ar-Rasuli. Bahkan Syekh Nawawi ditunjuk sebagai imam dan khotib di Masjidil Haram setelah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi meninggal dunia. Ini adalah kehormatan yang luar biasa karena tidak banyak ulama yang memiliki kesempatan seperti itu. Ulama yang juhud, wara' dan bertakwa adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Selain itu, dia mulia, sopan, dan ramah. Beliau memiliki banyak pengetahuan dan status tinggi, tapi dia tidak pernah sombong atau merendahkan orang lain. Beliau tidak pernah berhenti berusaha membantu dan memberi nasihat kepada orang-orang yang kurang beruntung. Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Karomah berbeda dengan mukjizat, yang merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya, dan sihir atau ilmu hitam yang merupakan perbuatan setan atau jin. Biasanya istilah ini digunakan untuk
menyebut keistimewaan atau kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada para walinya. Karomah adalah anugerah yang hanya dapat dicapai dengan ridho atau taufik Allah, bukan dengan upaya atau upaya manusia. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang wali Allah yang memiliki banyak karomah. Beberapa karomahnya yang tercatat dalam sejarah adalah sebagai berikut. Karomah pertama adalah ketika dia masih kecil dan belajar dari ayahnya Al-Quran. Syekh Nawawi pernah mendengarkan ayah membaca surat Al-Fatihah. Setelah mendengarkannya, dia langsung menghafal dan membaca surat tersebut dengan fasih dan benar. Ayahnya kagum dan bertanya, apakah Syekh Nawawi pernah belajar surat Al-Baqarah sebelumnya? Syekh Nawawi menjawab tidak. Ayahnya kemudian mengajarkannya surat Al-Baqarah dan Syekh Nawawi langsung menghafal dan membaca surat tersebut dengan lancar. Proses ini berlanjut sampai Syekh Nawawi menghafal seluruh Al-Quran hanya dengan mendengarkan satu kali. Karomah kedua adalah ketika dia berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan memperoleh pengetahuan. Syekh Nawawi tidak memiliki cukup uang untuk membayar ongkos kapal ketika kapal tiba di pelabuhan Jeddah. Dia hanya membawa kitab-kitab yang dia tulis sendiri. Dia kemudian menjualnya kepada para penumpang kapal, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Akhirnya dia menitipkan kitab-kitab tersebut kepada seorang pedagang di pelabuhan, berharap ada yang mau membelinya di masa depan. Dia kemudian berjalan kaki sekitar 80 km ke Mekah. Selama perjalanan, dia bertemu dengan seorang kapilah yang juga sedang menuju Mekah. Pengawal kapilah itu mengenali Syekh Nawawi dan mengajaknya untuk bergabung dengan mereka. Segera setelah itu, Syekh Nawawi bersedia dan dia diberi seekor unta untuk menaikinya. Syekh Nawawi mengetahui bahwa kitab-kitab yang dia titipkan di pelabuhan telah dibeli oleh seorang ulama besar dengan harga yang sangat tinggi ketika dia tiba di Mekah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah ulama yang menjadi guru Syekh Nawawi kemudian. Ini adalah karomah yang menunjukkan bahwa keajaiban dan keberkahan Allah yang ada dalam rezeki Syekh Nawawi. Suatu hari dia mengajar di Masjidil Haram, mengajar kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kitab fikih mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ini adalah karomah ketiga dalam bab tentang sholat. Dia menjalankan syarat-syarat rukun, sunnah sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Salah satu hal yang membatalkan sholat adalah mengeluarkan angin. Namun, dia menggunakan istilah menyemburkan udara dari dubur daripada mengeluarkan angin. Ulama tidak biasa menggunakan istilah ini. Setelah mendengar istilah ini, siswa bingung dan bertanya-tanya mengapa Syekh Nawawi menggunakannya. Apakah dia ingin menunjukkan kefasihan bahasanya atau menguji kecerdasan murid-muridnya? Ternyata ada alasan yang sangat logis dan mendalam di balik penggunaan istilah itu. Syekh Nawawi mengajak muridnya untuk berjamaah di Masjidil Haram. Setelah mengajar, Syekh Nawawi mendengar suara angin keluar dari dubur salah seorang jemaah di belakangnya saat dia berada di saf pertama. Suara angin yang sangat keras mengganggu konsentrasi sholat. Jadi Syekh Nawawi menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang mengeluarkannya. Tetapi orang yang mengeluarkan suara angin tersebut adalah seorang ulama terkemuka dan terhormat di Mekah. Salah satu ulama yang mengajar Syekh Nawawi adalah Syekh Muhammad
bin Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Nawawi merasa malu dan kasihan kepada gurunya karena dia tanpa sadar membatalkan sholatnya, dan dia berdoa kepada Allah agar dia mengampuni gurunya dan menjaga kehormatannya. Doa Syekh Nawawi akhirnya dikabulkan oleh Allah. Saat sholat selesai, Syekh Nawawi berjalan ke arah gurunya dan memberi salam. Gurunya membalas salam dan memuji atas ilmunya yang luas dan pengajarannya yang sangat menarik. Syekh Nawawi kemudian bertanya kepada gurunya tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Gurunya menjawab, tentu saja ingat. Syekh Nawawi kemudian bertanya lagi, apakah gurunya ingat istilah yang dia gunakan untuk menggantikan istilah mengeluarkan angin? Gurunya menjawab, tentu saja ingat. Syekh Nawawi kemudian bertanya lagi, apakah gurunya tahu mengapa dia menggunakan istilah itu? Gurunya menjawab, dia tidak tahu. Syekh Nawawi kemudian memberitahu orang-orang bahwa dia menggunakan istilah itu untuk menjaga kehormatan gurunya. Dia menyatakan bahwa gurunya akan sadar bahwa dia telah membatalkan sholatnya dengan mengeluarkan angin. Tetapi jika dia menggunakan istilah menyemburkan udara dari dubur, gurunya tidak akan sadar bahwa dia telah membatalkan sholatnya dengan menyemburkan udara dari dubur. Akibatnya, gurunya tidak akan merasa bersalah atau malu, dan dia akan tetap merasa sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunya menangis saat mendengar penjelasan Syekh Nawawi. Gurunya memeluk Syekh Nawawi dan meminta maaf. Gurunya mengatakan dia salah menilai Syekh Nawawi. Gurunya mengira Syekh Nawawi menggunakan istilah tersebut untuk menjaga kehormatan gurunya, bukan untuk menunjukkan kepasihan bahasanya atau untuk menguji kecerdasan murid-muridnya. Gurunya mengakui bahwa Syekh Nawawi adalah seorang ulama dengan karomah yang nyata, akhlak yang mulia, dan ilmu yang tinggi. Syekh Nawawi disebut sebagai wali Allah yang berbakti kepada gurunya. Selain itu, gurunya mengucapkan syukur kepada Allah karena dia telah mengampuninya atas kesalahannya dan mempertahankan martabatnya. Ini adalah karomah yang menunjukkan kelembutan dan kebijaksanaan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau tidak hanya menguasai ilmu agama, tapi juga mengamalkannya dengan baik. Dia menghormati gurunya dan menjaganya dari dosa dan kehinaan. Beliau tidak hanya memberi mereka pelajaran, tapi juga memberi mereka contoh yang baik. Beliau adalah ulama yang dicintai oleh manusia dan Allah.